Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di pagi yang indah ini, sahabat-sahabat surgaku, sahabat-sahabat filah manat rezeki yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan seluruh sahabat filah yang dihadirkan keajaiban demi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihadirkan kesehatan, yang dihadirkan kelapangan, kemudahan dalam seluruh hajat-hajatnya, seluruh aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, jadikanlah kepada kami semua ini termasuk hamba-hambamu yang senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, dan jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang senantiasa Engkau anugerahi dengan rizki-rizki yang terbaik ya Rabb, dengan cara datangnya penuh dengan kebaikan yang Kau ridhoi, serta kami pun bisa amanah dalam menggunakannya di jalan yang penuh Kau ridhoi. Wa amalan mutaqabbalan, kami tidak pernah tahu ya Rabb, amal mana yang nantinya bisa menjadikan wasilah penyelamat kami saat di hari penimbangan. Tapi tolong ya Rabb, jadikanlah dengan kami terus belajar mengingat-Mu, terus mendekat kepadamu, termasuk menyimak voice note ini menjadi bagian pula terhitung oleh malaikat-malaikat-Mu sebagai amal ibadah yang Kau terima ya Rabb, sebagai amal solih kami untuk bisa menjadi wasilah kami menghadap kepadamu ya Rabb. Amin Allahumma amin. Sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita itu sedang diamanahi oleh sesuatu oleh orang lain, kira-kira bagaimana kita menjaganya? Coba kita ingat-ingat. Semisal sahabat-sahabat fillah ataupun diri kita ini sedang dititipi atau diamanahi sebuah mobil oleh sahabat dekat kita atau oleh tetangga kita. Saking amanahnya kita, ada orang hendak mau menghampiri saya, atau anak kecil sedang main di dekat mobil yang dititipkan kepada kita, itu kita menjaganya luar biasa. Jangan dekat-dekat, nanti lecet, itu bukan milik saya. Masya Allah. Namun ketahuilah sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru titipan makhluk, baru titipan tetangga kita, baru titipan orang lain, kita amanahnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan titipan-titipan Allah yang Allah titipkan kepada kita? Terkait dengan mata yang sejatinya Allah titipkan kepada kita, Allah amanahkan kepada kita untuk senantiasa melihat hal-hal yang baik-baik. Allah titipkan telinga kita, lisan kita untuk senantiasa mendengar hal-hal yang baik-baik, dan senantiasa menjaga lisan ini, senantiasa bertutur kata yang baik-baik. Lantas apakah kita sudah seamanah ketika kita menjaga amanahnya dari makhluk, ketika kita diamani oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing sahabat filah. Sudah amanahkah kita untuk menjaga kaki kita senantiasa melangkahkan kaki di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah? Bagaimana dengan tangan kita? Bagaimana dengan amanah-amanah yang lainnya yang Allah titipkan kepada kita? Sudahkah kita amanah menjaganya? Maka ketika kita ternyata masih banyak yang belum bisa amanah dalam menjaga titipan-titipan Allah ini, maka inilah kita masih berlumuran dengan namanya perisai rezeki. Nastaghfirullahaladzim. Ayo sahabat-sahabat filah, sahabat surgaku, raihlah cintanya Allah dengan kembali bersimpuh kepada Allah dengan taubat-taubat kita, dengan taubat dan nasuha kita, dengan istighfar-istighfar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyayangi orang-orang yang bertaubat, dan juga menyayangi orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Masya Allah. Dari firman Allah ini kita bisa ambil pelajaran yang sangat luar biasa. Jika kita sebagai orang tua, rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada anak kita, Masya Allah, tidak bisa kita banding-bandingkan. Tidak ada tolak ukur pasti untuk bisa menghitung seberapa besar cinta kasih kita kepada anak kita. Saking cintanya orang tua kepada anak,
Masya Allah, anak sampai belum bilang lapar saja, belum minta sesuatu, kita sudah effort luar biasa, banting tulang untuk merealisasikannya. Kita mencarikan nafkah, kita mencarikan makanan agar anak ini ya tidak sampai ya, meminta makanan kita sudah sediakan, sudah kita hidangkan. Itulah rasa cintanya kita orang tua kepada anaknya. Lalu jika Allah sudah cinta dengan hambanya, ya, hamba-hamba yang senantiasa bertaubat, maka cintanya Allah itu melebihi seluruh cintanya makhluk. Maka jika anak saja belum bilang, orang tua itu karena cinta sudah menyediakan, maka jika Allah cinta dengan hambanya, sudah cinta dengan kita, kita belum minta sekalipun, Allah sudah ya hadirkan ijabahnya. Baru di benak kita, baru di batin kita, Allah langsung hadirkan. Kenapa? Karena Allah sudah cinta dengan kita. Kalau Allah sudah sayang dengan kita, cinta dengan kita, ya, hal-hal yang lain-lain yang ingin menghalangi sekalipun tidak ada yang bisa, sahabat-sahabat fillah. Jika Allah sudah berkehendak, maka Masya Allah, hidup ini penuh nikmat, hidup ini penuh lapang yang dihadirkan berbagai kemudahan demi kemudahan hingga dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Maka mari sahabat-sahabat fillah, di pagi hari yang indah ini, sambil mengawali hari ini, yuk senantiasa kita lantunkan zikir kita disertai dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rabb, kami pernah punya salah ya Rabb, dan banyak sekali kesalahan kami ya Rabb. Astaghfirullahalazim. Ampunilah kami ya Rabb. Ampunilah kesalahan kami ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Kami tidak akan mengulanginya lagi ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Kami siap belajar ya Rabb. Kami siap belajar dari kesalahan ini ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Mari sahabat-sahabat filahku, sahabat-sahabat surgaku, hadirkanlah keridhaan Allah dengan jalan senantiasa kita buka pintu-pintu taubat, kita senantiasa jemput ridhonya Allah, ampunan Allah, dengan senantiasa melepaskan perisai-perisai rezeki kita. Guru saya berpesan, jika engkau berhati-hati dari dosa, maka engkau akan merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Masya Allah. Artinya ketika Allah itu sudah benar-benar mengampuni kita, kita terhindar dari dosa, bahkan saking hati-hatinya ya kita tidak berbuat dosa. Masya Allah ya, kalau Allah sudah mengampuni kita, maka sudah pasti Allah akan mencukupi kebutuhan kita, bahkan tanpa kita memintanya sekalipun. Masya Allah. Maka hidup kita pun kian penuh lapang, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Yuk sahabat surgaku, sahabat-sahabat fillah, kita maksimalkan ketika Allah masih hadirkan ya nafas untuk bisa kita hirup, Allah masih sediakan nyawa kita itu masih belum lepas dari kerongkongan. Ayo bareng-bareng sahabat-sahabat fillah, kita manfaatkan betul-betul untuk senantiasa kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat pagi sahabat surgaku, barakallahu fikum. Semoga voice note ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, Certified Trader Magnet Rezeki. Sampai jumpa di voice note besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.